guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang channel YouTube saya di Wewen Katak Official. Oke ya guys, hari ini gua akan berbagi sedikit tip ya guys untuk mengecek di bagian klep motor, yaitu mengecek kebocoran yang ada di bagian klep motor ya guys. Pengen tahu seperti apa? Oke guys, cek itu. Halo guys, sebelum menonton jangan lupa tekan tombol subscribe ya guys, lalu lonceng yang ada di sampingnya agar tahu video-video terbaru dari saya. Oke guys, seperti ini ya media barang yang akan kita cek, yaitu di bagian head, yaitu ya ini head New Sporty ya guys, yang masih karbu. Ya kali ini gua akan mengecek kebocoran di bagian klep. Seperti ini barangnya guys, yang belum selesai dibongkar, belum dibersihkan. Oke guys, untuk mengecek sediakan bensin yang ada di dalam botol seperti ini ya guys, lalu tuang ke lubang untuk pemasukan bensin dari manifold ataupun intake karbu. Seperti ini ya guys. Kita cek bagian mana yang bocor. Oke. Dan klep yang besar yang bagian atas ini bocor ya guys, keluar bensin. Tolong ambilkan lap. Lap bersih, lap bersih. Mana? Oh iya, yuk. Mana? Nampak kan guys, seperti ini. Nah. Oke, untuk di bagian atas bocor ya guys. Kemudian kita tuang bensinnya, sudah kita isi ke dalam lubang untuk di bagian manifold. Setelah itu isi lagi di bagian pembuangan ya guys. Kita cek di klep bagian bawah seperti ini, dan klep bagian bawah di sini tidak bocor ya guys, kering. Yang hanya bocor di klep bagian atas yang besar. Oke. Sekarang gua akan berbagi tip untuk mengatasi bocor yang ada di bagian klep ya guys. Di sini saya menyediakan klep baru. Sudah satu pasang atas bawah, besar kecil, dan seal klep. Namun di sini seal klepnya kita menggunakan merek Honda ya guys, karena sama juga dengan seal klep yang merek Yamaha. Ini seal klep baru juga dan klep. Oke. Oke guys, terlebih dahulu kita buka untuk penahan di bagian noken as ya. Setelah itu kita cabut noken as. Oke, seperti ini ya guys. Untuk di noken as lumayan masih bagus ya guys. Oke, setelah itu kita buka untuk di bagian penahan di pelatuk klep. Oke guys, setelah kita pencabutan di bagian noken as seperti ini, kemudian kita untuk pencabutan di bagian as untuk penahan itu ya guys, penahan pelatuk klep.
Satu sudah tercabut ya guys, seperti ini. Oke, kemudian jepit pakai tang untuk melepaskan. Oke, ini ya guys. Kemudian untuk pencabutan yang satunya lagi guys, seperti ini guys. Kencangkan pakai 2 butir baut. Tahan, kencangkan, kalau putar ke dalam menggunakan kunci ya guys, seperti ini. Dan buka kembali guys. Dan tahan menggunakan seperti ini guys, lalu pasang baut. Oke, cabut ya guys, seperti ini. Yang kedua. Oke, kedua as klep sudah kita cabut, kemudian kita cabut di bagian pelatuk klep. Masuk ke dalam. Oke, seperti ini ya guys, pelatuk klep. Ini pelatuk klep masih aman ya guys. Untuk membuka di bagian pin klep, teman-teman bisa menggunakan kunci T12 ya, seperti ini. Oke, buka ya guys, seperti ini. Untuk bagian pembukaan di pin dan per klep. Kemudian yang kedua, tekan menggunakan kunci T12. Lalu bantu menggunakan kayu ya guys, seperti ini. Oke. Yang kedua juga sudah lepas ya guys, seperti ini. Ini pin, simpan di sini. Oke. Kemudian cabut klep. Oke, seperti ini ya klepnya guys. Ini klep yang kedua. Oke. Kemudian untuk pencabutan di bagian seal klep, cabut menggunakan tang ya guys, seperti ini.
Kemudian sama juga, yang kedua juga sama, cabut menggunakan tang. Oke, seperti ini ya guys. Oke, di sini kita ada kerusakan di bagian klep, di bagian seal klep yang sudah hancur satu ini guys. Oke. Kemudian bersihkan klep menggunakan bensin ya guys. Tolong ambil 6 plus. Oke, sikat menggunakan amplas ya guys, untuk membersihkan kerak-kerak yang ada di bagian untuk payung klep. Siram lagi. Sampai bersih loh guys, jangan sampai ada kotoran yang ada di sini ya guys. Oke. Oke, seperti ini udah cukup ya guys. Sudah dibersihkan. Lap kembali menggunakan lap. Oke, seperti ini ya guys yang setelah kita bersihkan. Untuk pemasangan klep yang baru, sebelum dipasang diansah terlebih dahulu guys klepnya ya guys. Ini untuk klep bagian bawah. Sorry kebalik guys ya. Ini untuk klep bagian atas, yang besar untuk bagian atas dan yang kecil untuk di bagian bawah, seperti ini ya guys. Tapi untuk pemasangan klep ansah terlebih dahulu klepnya ya guys. Oke, kita akan mengansah. Sebelum pemasangan sediakan yang khusus untuk mengasah klep ya guys, serbuk khusus untuk mengasah klep seperti ini. Kemudian oles seperti ini. Oke, kemudian masukkan ke dalam. Sediakan juga selang seperti ini ya guys, untuk memutar di bagian klep.
tusukan di bagian dalam sini guys. Oke, seperti ini ya guys. Oke, kita oles kembali untuk di bagian klep ya guys, dengan serbuk khusus untuk mengasah klep. Oke, kita masukkan. Untuk mempermudah menggunakan bor ya guys, agar mempercepat. Masukkan ke lubang bagian bawah seperti ini, menggunakan selang ya guys. Oke, tahan. Untuk mengasah usahakan naik turun ya guys. Oke guys, selesai. Kita cek terlebih dahulu klep, cabut klep, kemudian bersihkan dari serbuk. Ini ya guys, kita cek terlebih dahulu. Namun di sini sudah ada parit di bagian klep. Namun harus dicek kemudian dicek lagi untuk masih bocor atau tidaknya ya guys. Kemudian kita pasang di bagian seal klep ya guys. Digigit dah, dilihat lagi. Tebalan. Oke, ini klepnya guys, seal klep. Pasang di bagian sini ya guys. Oke, seperti ini ya guys pemasangan untuk di seal klep. Oke, kita pasang kembali di bagian klep yang sudah kita ansah tadi, ataupun di klep yang paling besar ya guys, yang besarnya. Oke, seperti ini. Kemudian pasang kembali di bagian per klep seperti ini. Lalu untuk ditutup klep seperti ini ya guys, masukkan ke dalam. Oke, pasang di bagian untuk di bagian pin klep. Seperti ini ya guys. Oke, seperti ini.
ditaruh kok. Untuk pemasangan pin klep menggunakan kunci T12 dan karet seperti ini ya guys. Dibuat seperti ini. Lalu tekankan. Oke, pemasangan pin seperti ini ya guys. Pemasangan, tekan seperti ini guys. Jangan lupa minum guys. Capek kita guys. Mantap. Jancu. Sebelum kita pasang di bagian noken as ataupun di bagian pelatuk klep, teman-teman jangan lupa dicek kembali ya. Apa masih ada kebocoran di bagian klep yang keluar minyak di bagian sini. Untuk pengecekan menggunakan bensin lagi ya guys. Isi di lubang untuk pemasukan minyak ataupun di lubang untuk intake karburator. Seperti ini ya guys. Oke. Sudah kita isi bensin ya guys. Kita cek di bagian bawah. Oke. Kering ya guys, nggak ada bocor lagi. Oke, berarti klep yang besar paling atas sudah rapat, tidak ada keluar bensin ataupun berembes dengan bensin yang kita isi di lubang ini. Oke, untuk di klep yang paling besar sudah oke ya guys, nggak ada lagi bocor. Kemudian kita buang bensin. Setelah itu mengecek lagi di bagian klep yang di bawah, apa masih bocor atau tidak. Isi lagi menggunakan bensin ya guys, seperti ini di lubang knalpot atau lubang pembuangan. Oke, sepertinya gas bensinnya. Kemudian kita cek di bagian bawah, bersih ya guys, tidak ada berembes ataupun apa ya, kering ya guys. Oke, untuk pengecekan di sini juga aman ya guys, tidak ada kebocoran. Sebelum pemasangan di noken as, setelah kita buka tadi kan ya guys, untuk teman-teman jangan lupa dibersihkan menggunakan bensin ya, agar lebih bersih, terhindar dari kotoran, pasir ataupun yang lain-lain lah waktu kita pembongkaran tadi. Oke, seperti ini ya guys. Jangan lupa dilap juga ya guys. Kemudian titiki oli di bagian bearingnya ya guys, seperti ini, dan lubang yang ada di bagian head. Oke, kita pasang ya guys. Untuk teman-teman jangan lupa untuk pemasangan ujung di bagian noken as yang seperti ini masuk ke lubang ke bearing yang ada di ujung sana ya guys. Untuk di bagian ujung noken as seperti ini. Oke, seperti ini ya guys.
Oke, sudah masuk. Jangan lupa dibantu menggunakan kayu ya guys. Jangan lupa dialas menggunakan kain. Oke, sudah terpasang seperti ini ya guys. Sudah masuk ke dalam. Sebelum pemasangan di bagian plato klep, teman-teman jangan lupa juga dibersihkan menggunakan bensin ya, agar bersih juga waktu pemasangan dari pasir ataupun debu. Oke, seperti ini ya guys. Jangan lupa dilap kembali. Oke. Untuk pemasangan plato klep, teman-teman memasangnya seperti ini ya. Pentolannya ini pas menuju di bagian ujung klep. Seperti ini. Oke. Oke, bersihkan juga pinnya ya guys, menggunakan bensin seperti ini sebelum dipasang. Untuk pemasangan bosing ataupun penahan di bagian plato klep, teman-teman jangan salah pasang ya. Untuk di bagian atas yang ada drat seperti ini, drat untuk baut, dan di bagian bawah seperti ini. Jadi teman-teman masangnya jangan sampai kebalik ya. Kalau masangnya seperti ini ke bawah dan ini ke atas, untuk menyabut as yang penahan plato klep, otomatis akan susah untuk dicabut. Namun jika seperti ini lebih mudah untuk mencabutnya lagi ya guys, karena ada drat untuk masang baut seperti ini. Oke, lalu kita pasang untuk as penahan plato klep. Oke. Salah siang. Sediakan baut seperti ini ya guys, untuk menekan penahan klep ataupun as penahan plato klep agar bisa masuk ke dalam. Oke. Kemudian kita pasang yang satunya lagi ya guys, seperti yang tadi. Oke, kita pasang. Lalu bersihkan lagi untuk penahan klep. Ingat ya guys, yang ada dratnya itu di atas. Oke. Oke, sudah terpasang ya guys dua-duanya, di bosing dan plato klep seperti ini. Teman-teman jangan lupa untuk memasang kembali untuk penahan bearing makin as ya guys. Tapi sebelum dipasang kembali, siram lagi menggunakan bensin ya guys.
agar lebih bersih. Lap. Oke, untuk pemasangan, lubang yang ini masuk untuk menahan as plato klep ya guys, dan di sininya untuk menahan bearing noken as seperti ini guys. Oke. Kemudian kita pasang kembali bautnya ya guys. Menggunakan kunci L5. Oke, ini udah siap ya guys. Untuk mempermudah pemasangan dan penyetelan, ketika sudah dipasang, jangan lupa dikendorkan baut bagian sini ya guys, menggunakan kunci dan kunci khusus untuk menahan di bagian baut di klep. Oke. Oke, sudah berbunyi seperti ini ya guys satunya. Kemudian satunya lagi. Pas banget. Oke, ini dikendorkan. Sampai berbunyi seperti ini ya guys. Oke, sudah kendor. Setelah itu yang di bawah juga sudah kendor ya guys. Oke. Oke. Untuk mempermudah pemasangan dan penyetelan, ketika sudah dipasang, jangan lupa dikendorkan baut bagian sini ya guys, menggunakan kunci dan kunci khusus untuk menahan di bagian baut di klep. Oke. Oke, sudah berbunyi seperti ini ya guys satunya. Kemudian satunya lagi. Pas banget. Oke,
sudah dikendorkan. Sampai berbunyi seperti ini ya guys. Oke, sudah kendor. Setelah itu yang di bawah juga sudah kendor ya guys. Oke. Oke. Oke ya guys. Sudah lihat pembahasan tentang mengecek klep yang bocor dan cara mengganti klep dan seal klep ya guys. Dan seperti ini. Untuk mencari top di bagian noken as, di sini harus bergerak ya guys. Untuk mencari top di bagian noken as, seperti ini guys, bisa digerakkan seperti ini. Ini sudah top di bagian noken as. Kenapa saya mengganti klep dan seal klep? Karena klep yang lama, seal klep yang lama sudah mengalami koyak seperti ini ya guys, sudah koyak dan mengakibatkan kebocoran. Yang kedua masih lumayan. Dan klep, sebenarnya klep ini masih bisa digunakan ya guys, asal tidak ada baret yang ada di as di sini yang seperti kemakan. Namun kalau teman-teman masih mempunyai klep seperti ini, kalau tidak mau mengganti masih bisa digunakan, tapi harus dibersihkan terlebih dahulu untuk dipasang kembali. Dan klep yang kedua juga masih layak untuk digunakan ya guys, tinggal dibersihkan. Namun di sini alangkah baiknya saya mengganti dengan klep yang baru ya guys, seperti ini, agar lebih lama lagi untuk pemakaian. Jadi sekian pembahasan dari saya, semoga video yang saya buat ini bermanfaat. Untuk teman-teman jangan lupa ya, tekan tombol subscribe, lalu lonceng yang ada di sampingnya. Jangan lupa juga like, komen, ataupun share video ini jika bermanfaat. Oke guys, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.